Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Ustadz Abdul Somad, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait yang Ustadz tadi jelaskan tentang Ustadz mencoba untuk berjumpa dengan para ulama supaya Ustadz bisa mendapatkan keberkahan dari para ulama tersebut. Ketika saya mendengarnya, tertegun hati saya bahwasanya untuk selevel Ustadz Abdul Somad bisa dengan mudah untuk berjumpa dan bertemu dengan para ulama. Sedangkan kami, khususnya saya yang orang awam, yang orang yang memang fakir dalam ilmu agama, terkadang saya mencoba untuk menyuruh anak-anak saya ketika ada kajian seperti ini ya Ustadz, yang tidak saya duga bahwa sebenarnya kedatangan kami di sini tadinya hanya untuk menjenguk seorang anak kami yang kebetulan seorang santri tahfiz di Al-Bahjah. Kemudian pagi ini baru kami tahu bahwa Ustadz Abdul Somad mengisi kajian di pagi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah salah ataukah apakah suatu hal yang suatu berlebihan jika saya menyuruh anak saya apabila ketemu dalam kajian seperti ini, saya menyuruh mereka untuk salam dengan Ustadz atau ulama tersebut, Ustadz. Inti dari pertanyaan saya seperti itu. Intinya adalah bagaimana kami orang awam ini bisa berjumpa dengan ulama, istilahnya tuh kita setidaknya bukan untuk foto-foto Ustadz, setidaknya bisa ketemu dan minta doa seperti itu Ustadz. Jadi kalau kita ketemu dengan langsung, bertatapan langsung, minta doa secara langsung itu sepertinya lebih afdol. Itu menurut saya sebagai orang awam. Mohon penjelasannya Ustadz. Afwan jidan jika ada kata-kata yang saya yang kurang dimengerti, semoga Allah memberikan kepahaman atas pertanyaan saya ini. Syukron, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ada seorang perempuan bernama Asma melahirkan seorang anak laki-laki bernama Abdullah, nama suaminya Az-Zubair ibn Al-Awwam. Maka anak yang baru lahir itu dibawakan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengunyahkan kurma dan menyuapkannya, memasukkannya ke mulut Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam. Ini salah satu bentuk sunnah membawakan anak, ibu membawa anak kepada Nabi, setelah Nabi tidak ada, membawa kepada al-ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian ada seorang ibu bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak laki-laki bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik dia bawa menjumpai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sahabat yang lain, sahabat-sahabatku ada yang kaya, memberikan tanah, memberikan unta, memberikan dinar dan dirham, uang emas dan perak. Aku tidak punya apa-apa. Ini anakku. Maka dia serahkan ke Nabi. Nabi doakan, Allahumma akthir amwalahu wa auladahu wa ja'alhu min ahlil jannah. Ini diantara sunnah para sahabat dulu yang diakui, maka dia masuk dalam sunnah takririyah. Sunnah ucapan, qauliyah. Sunnah perbuatan, fi'liyah. Perbuatan sahabat yang disetujui Nabi adalah takririyah. Begitulah para sahabat dulu membawa anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu saya anak pertama, amat sangat memesankan. Dulu kalau libur sekolah, saya disuruh ngaji kepada kakek paman beliau, namanya Syekh Muhammad Ali. Nanti kamu kalau libur ngaji ke sana. Kalau khatam, alhamdulillah. Kalau enggak khatam, dapat barokah aja. Lalu kemudian ada seorang juara musabaqah tilawatil Quran di Makkah tahun 1986, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman. Saya diserahkan kepada beliau, disuruh ngaji, baca Quran, minta doa. Itulah yang membuat saya sampai hari ini ketika ada ulama saya datang. Tidak saya lihat masalah umur dan usia, karena begitu kami dididik, diajarkan oleh orang tua kami.
Adapun masalah bisa salaman atau tidak, itu tentu melihat situasi dan kondisi ramai atau tidaknya. Kalau Ustaz Somad ketemu orang kan mudah saja, itu kan sekarang. Kalau dulu, ketika kami tahu bahwa ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi datang ke Mesir, dia tidak boleh datang, dia hanya boleh datangnya pada musim panas dan bicaranya di masjid hanya masalah keluarga, masalah politik nggak boleh. Kami dapat kabar, Syekh Yusuf Qaradawi katanya sedang ada di Kairo. Langsung kami naik bis rame-rame dengan kawan-kawan pergi menyeberang Sungai Nil sampai ke Ajuzah. Di situ ada masjid yang didirikan oleh anak dari Syekh Khalil Al-Khusari yang kemudian jadi artis taubat. Dia kumpulkan artis-artis taubat. Malam itu kami hadir, Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan tausiah menggelegar berapi-api. Kami nggak paham karena mahasiswa baru. Dan setelah beliau selesai acara, kami rebutan air minumnya, dan semua yang rebutan itu orang Indonesia. Jadi kita memang sudah dididik untuk dekat. Lalu kemudian saya musim panas, katanya ini musim panas ada Syekh Said Sabiq yang nulis kitab fikih sunnah. Beliau ketika itu di Makkah, tapi kalau musim panas dia pulang ke Kairo. Kami pun datang ke Masjid Al-Hadiyul Islami, mendengar beliau, sudah tua sekali, ngomongnya tidak lagi begitu jelas. Tapi kami hanya sekedar datang untuk melihat, mendengar, mengambil barokah. Jadi bukan hanya sekarang, dari sejak dulu. Begitu juga dengan para masyayikh siapapun itu, kalau datang untuk mendengar musyafahah, mendengar riwayat-riwayat dari mulut mereka, kalau kebetulan ketemu bisa dekat ijazah dan lain sebagainya. Itulah yang saya lakukan dari dulu, dididik orang tua sampai hari ini. Sehingga kalau ada ibu-ibu membawa anaknya, mendekatkan dengan majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah pendidikan pelajaran yang luar biasa. Itu berkesan dalam hati dan pikiran mereka, dan mendoakan para alim ulama. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.